Perjuangan ulat metamorfosis menjadi kupu-kupu. Manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan ini tentu mengalami proses. Dengan melewati proses itu, maka akan diperolehlah perubahan. Membicarakan perubahan tentu tidak terlepas dari usaha atau proses untuk mewujudkan perubahan itu sendiri, dikenal dengan istilah metamorfosis. Artinya saya berubah atau melakukan perubahan atau pembaharuan. Melakukan pembaharuan atau metamorfosis identik dengan berubahnya ulat menjadi kupu-kupu. Dari ulat berubah menjadi kepompong dan dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu merupakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mengilhami serta dapat menginspirasi bagi manusia yang mau berpikir, mau mengambil pelajaran dan hikmah yang sangat berharga. Ketika melihat kupu-kupu yang indah, cantik dan mempesona, sedang terbang lalu hinggap dari satu bunga ke bunga yang lain, sayapnya yang indah berwarna-warni sampai terpesona melihatnya, bahkan berupaya mendekati, mengamatinya, dan bahkan ingin memiliki. Walaupun kita mengetahui kupu-kupu yang kita kagumi berasal dari ulat kecil yang kita pandang terkadang menjijikan, menakutkan, dan menggelikan. Seekor ulat surping berpindah dari satu daun ke daun yang lainnya. Bisa hidup, bertahan, dan besar. Ulat berjalan dengan cara merayap dengan tertatih-tatih dalam mencari rezeki yang ditaburkan Tuhan di muka bumi, yang ditaburkan di atas dedaunan. Ketika bertemu dengan manusia, mereka terkejut, berteriak, menjerit histeris, bahkan sampai sumpah serapah. Tidak jarang jeritan manusia memancing manusia lain mengayunkan tangan-tangan mereka untuk mengakhiri hidup. Salah apakah dirinya? Tidak hanya itu, perjuangan ulat harus terasing tanpa melihat dunia dan berpuasa, menahan segalanya dalam waktu yang cukup lama untuk makhluk sekecil itu. Metamorfosis seekor ulat menjadi kepompong, kemudian berubah lagi menjadi kupu-kupu seindah, secantik kupu-kupu, adalah melalui proses yang tidak sebentar. Ulat mengalami pergantian berkali-kali sehingga terakhir ia menjadi kepompong. Saat-saat berpuasa yang memerlukan waktu 7 atau 20 hari, hingga akhirnya terbentuklah seekor kupu-kupu yang indah dan cantik sempurna keluar dari dalam kepompongnya. Proses ulat menjadi kupu-kupu ini membutuhkan energi yang sangat besar dan tidak mudah. Namun begitulah alamiahnya dapat terjadi bahwa ulat dapat menjadi kupu-kupu yang indah, cantik, dan mempesona karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja keras, ulat, sabar, ikhlas, dan tawakal adalah bekal yang dimiliki seekor ulat untuk menjadi kupu-kupu yang indah, cantik, menawan. Mungkin kita terlahir seperti ulat kecil yang membuat orang-orang atau mereka terkejut, berteriak histeris, bahkan sampai sumpah serapah, merasa geli, ketakutan, dan tidak mau mendekat. Takut bentol-bentol dan gatal-gatal, bersentuhan dengan bulu-bulu ulat. Dengan kerja keras ulat dan keikhlasan, ulat dapat bertahan. Ulat berjalan dengan merayap tertatih untuk mencari rezeki Allah yang Allah tebarkan di muka bumi. Kita dapat belajar dan mengambil hikmah, kerja keras, ulet, sabar, ikhlas, dan tawakal. Ketika ulat untuk
menahan diri untuk menahan lapar, menahan dinginnya malam, panasnya terik matahari siang, menahan untuk tidak melihat matahari senja, butuh sebuah kerja keras, ulet, sabar dan ikhlas, serta bertawakal. Mungkin kita lahir bukan siapa-siapa, tetapi dengan ilmu, dengan pengetahuan, keterampilan dan kecakapan hidup, suatu saat kita menjadi seseorang yang bermanfaat bagi siapapun. Maka berusahalah dengan kerja keras, ulet, sabar, ikhlas dan tawakal, seperti perjuangan seekor ulat menjadi kupu-kupu yang melakukan perubahan. Belajar dari metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu barangkali mengisyaratkan kepada kita sebagai manusia harus terus berusaha, berubah, melakukan perubahan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Bercermin dalam muhasabah diri, kemudian berupaya memperbaiki segala yang salah dan memperbaiki segala yang buruk untuk menjadi pribadi yang lebih baik, positif dalam kacamata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kehidupan manusia akan berubah apabila manusianya itu sendiri yang mau merubahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk menjalani proses kehidupan di dunia sampai pada titik tujuannya adalah keindahan hidup yang mempesona, baik di dunia maupun akhirat. Manusia menjalani kehidupan yang telah digariskan Allah dengan berikhtiar terbaik, terus dan terus memperbaiki diri, bermetamorfosis menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga mendapatkan keindahan akhlak dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan ibarat nyawa yang kedua yang akan menyelamatkan diri dari api neraka setelah napas tak lagi dipinjamkan. Berbahagia ketika sudah pergi meninggalkan dunia, karena doa-doa serta amal kebaikan tetap mengalir yang bermanfaat untuk kehidupan yang lain. Berbuat baik dan bersedekah tidak perlu menunggu kaya. Berbuat kesolehan tidak perlu harus menunggu tua. Dan walau dengan harta yang tidak banyak, tetapi kita bisa memberi, itulah tanda telah bersyukur dan merasa cukup dengan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik manusia dalam kehidupan ini adalah manusia yang banyak manfaatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.